Seorang CEO miliarder di dunia mode kelas atas meninggal setelah jatuh dari tebing di pegunungan Spanyol. Dan misteri telah menyelimuti kasus ini selama lebih dari setahun hingga sekarang. Foto-foto baru tampaknya menunjukkan seorang tersangka telah ditahan, dan siapa orang itu mungkin akan mengejutkan Anda. Hal ini mungkin menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah kematian CEO itu benar-benar sebuah kecelakaan, atau sebenarnya ini adalah langkah bisnis yang fatal? Selamat datang di Sidebar dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Mango. Apakah Anda pernah mendengar tentang Mango? Ini sangat besar. Ini adalah retail fashion terbesar kedua di Spanyol yang diakui secara global setelah Zara memiliki nilai sebesar 2,1 miliar dolar. Itu menurut Kantar.com. Perusahaan itu sendiri mengatakan mereka memiliki lebih dari 2.900 toko di lebih dari 120 pasar di seluruh dunia. Ini sangat besar. Ngomong-ngomong, Anda mungkin bahkan mengenal tokonya. Mungkin Anda pernah berbelanja di sana pada suatu waktu. Tapi yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa pendiri dan CEO-nya yang dilaporkan memiliki kekayaan bersih sebesar 4,5 miliar dolar meninggal belum lama ini. Dan itu terjadi dengan cara yang sangat tragis. Menurut laporan dari media El Mundo, pada 14 Desember 2024, Isaac Andich yang berusia 71 tahun memulai pendakian di jalur Le Fouchade. Tempat itu terletak di pegunungan Montserrat, Catalonia, Spanyol. Maaf jika saya salah mengucapkan sesuatu di sini, tapi pengelola jalur pendakian di kawasan ini mengatakan bahwa jalur sepanjang 5,5 km ini adalah pendakian dengan tingkat kesulitan sedang, jadi bukan jalur yang terlalu sulit. Dan sepertinya ini bukan pendakian pertama sang CEO. Itu penting untuk dipertimbangkan. Karena pada suatu titik selama perjalanan ini, dikabarkan Isaac terpleset dan jatuh sejauh 320 kaki yang memicu operasi darurat berskala besar, helikopter, tim pencarian dan penyelamatan. Dan sayangnya, Isaac meninggal di tempat kejadian, mengalami banyak luka akibat jatuh tersebut. Sekarang, para pejabat melakukan penyelidikan. Ini termasuk menganalisis lokasi jatuhnya, mewawancarai saksi-saksi lain di jalur pendakian. Dan yang paling penting dari para saksi tersebut adalah putranya, Jonathan, yang tampaknya menemani dia saat mendaki hari itu. Menurut El Mundo, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia mendengar suara batu-batu jatuh dan melihat ayahnya terguling jatuh dari gunung ketika dia menoleh ke belakang. Ini masalahnya. Pernyataannya kepada polisi dilaporkan mulai menjadi tidak konsisten. Dan hal itu awalnya dikaitkan dengan kondisi Jonathan yang sedang syok. Juga dilaporkan bahwa dia menelpon pasangannya saat itu sebelum menelpon pihak berwenang ketika ayahnya diduga terjatuh. Bulan berikutnya, pejabat menyimpulkan bahwa kematian Isaac adalah sebuah kecelakaan. Dan kasus itu tetap seperti itu selama hampir 3 bulan. Tapi kemudian kita masuk ke bulan Maret 2025. Dan sebuah pengadilan di Spanyol memerintahkan kasus ini dibuka kembali karena polisi diduga belum menyelesaikan laporan resmi mereka. Dan menurut El Mundo, pengadilan sedang mencari informasi tambahan dari kunjungan mereka ke lokasi kejadian, analisis data telepon, dan pernyataan saksi yang mereka ambil. Jadi, polisi juga dikabarkan mewawancarai ulang putra Isaac, Jonathan. Pada Mei 2025, El Mundo melaporkan bahwa polisi secara resmi tetap mempertahankan teori mereka bahwa jatuhnya Isaac adalah sebuah kecelakaan. Dan ini terjadi setelah meninjau seluruh penyelidikan mereka dan dikabarkan mewawancarai Jonathan beberapa kali. Ngomong-ngomong, ada sedikit lagi tentang Jonathan untukmu. Karena dia bekerja sama dengan ayahnya di Mango selama pengembangannya, pada tahun 2007 Jonathan adalah pelopor Mango Man. Ini adalah lini pakaian pria pertama perusahaan tersebut. Pada tahun 2012, dia menjabat sebagai anggota Dewan Direksi Mango. Dia kemudian menjadi wakil ketua, dan menurut El Mundo, pada tahun 2014, Isaac telah mendelegasikan manajemen operasional yang lebih luas kepada Jonathan. Namun rupanya, setelah 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian, Isaac memutuskan untuk mencopot putranya dari peran operasional dan mengambil kembali kendali. Dan keputusan itu kabarnya membuat hubungan mereka menjadi tegang. Sekali lagi, ini hanya laporan, kita tidak tahu pasti. Lalu kita lompat ke bulan Juni 2025, 6 bulan setelah kematian ayahnya. Jonathan dikabarkan telah mengundurkan diri sebagai kepala Mango Man, tetap menjabat sebagai wakil presiden Dewan Direksi Mango, dan lebih memfokuskan perhatiannya pada perusahaan induk keluarga. Ini termasuk Puntanon Holding, sebuah perusahaan real estate, dan MNG Mango Holding yang juga tampaknya dikelola oleh dua saudari Jonathan.
Dan menurut Mengo, ini adalah bagian dari rencana berkelanjutan untuk memisahkan kepemilikan dan manajemen yang dimulai pada tahun 2020 oleh Isaac sendiri ketika ia menunjuk CEO baru yang bukan bagian dari keluarga. Namun jelas bahwa Jonathan, putra sulung Isaac, diduga masih memiliki saham besar di kerajaan ayahnya. Dan di tengah tragedi itu, segala sesuatunya, menurut semua pihak, tampak berjalan seperti biasa. Tapi kemudian kita lompat lagi ke Oktober 2025. El Mundo melaporkan bahwa penyelidikan atas kematian Ishak dibuka kembali untuk kedua kalinya. Polisi menganalisis ulang ponsel Jonathan karena dia dilaporkan memberikan ponsel yang berbeda kepada penyidik dari yang dia gunakan pada hari pendakian. Sekarang, polisi juga dilaporkan menganalisis pernyataan Jonathan yang tidak konsisten terkait kematian ayahnya. Kita tidak tahu apakah pernyataannya memang tidak konsisten. Itu tampaknya adalah laporan yang beredar. Itu tampaknya adalah tuduhannya. Dan saya akan membahas apa artinya itu dan apa yang mungkin tidak dimaksudkan sebentar lagi. Tapi media Spanyol lainnya, El País, melaporkan bahwa pada saat itu, para penyelidik, kutipnya, telah menemukan serangkaian petunjuk yang, jika digabungkan, telah membuat mereka menjauh dari anggapan bahwa ini hanyalah sebuah kecelakaan dan mulai mempertimbangkan kemungkinan pembunuhan. Pengadilan Spanyol juga dilaporkan mengatakan bahwa kasus ini sedang dipertimbangkan sebagai kemungkinan pembunuhan, meskipun mereka belum secara resmi mengumumkan adanya tersangka. Dan pada saat itu, juru bicara keluarga Andik merilis pernyataan berikut kepada El Mundo. Kutipan, keluarga Andik tidak pernah dan tidak akan memberikan komentar apapun selama berbulan-bulan ini terkait kematian Ishak Andik. Namun, mereka ingin menyampaikan rasa hormat mereka terhadap proses hukum yang telah berjalan dan akan terus bekerja sama seperti yang telah mereka lakukan hingga saat ini dengan otoritas yang berwenang. Mereka juga yakin bahwa proses ini akan segera berakhir dan bahwa Jonathan Andic akan terbukti tidak bersalah. Dan sementara semua ini berlangsung, pada musim gugur 2025, El Mundo melaporkan bahwa Jonathan terus memperkuat pengaruhnya di dalam Mengo MNG Holding melalui perannya sebagai ketua. Sekarang perlu diingat, keluarga Andic mengendalikan 95% saham Mengo melalui perusahaan-perusahaan induknya yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Isaac. Bulan berikutnya, Desember 2025, ketiga anak Isaac memberikan penghormatan kepadanya dalam sebuah surat pada peringatan 1 tahun kematiannya. Sebagian dari surat itu yang diterbitkan oleh Ara berbunyi sebagai berikut. Bagi kami, keluarganya, warisan terbesarnya bersifat pribadi. Ishak adalah seorang ayah yang dekat dan penuh kasih. Seorang pria yang tenang, perhatian, dan bijaksana. Dia adalah seseorang yang benar-benar mendengarkan, yang merayakan keberhasilan orang lain, dan yang selalu meluangkan waktu untuk hadir bagi orang-orang yang dia cintai, tidak peduli seberapa besar tuntutan mereka. Perlu diingat, penyelidikan atas kematian ayah mereka masih dikabarkan berlangsung, dan mungkin saja itu adalah kasus pembunuhan, benar? Jadi sekarang kita lompat 5 bulan ke depan ke hari ini, Selasa 19 Mei. Dan Jonathan dikabarkan secara resmi ditangkap oleh polisi Katalan lebih spesifiknya atas dugaan pembunuhan yang terkait dengan kematian Ishak. Namun, belum ada dakwaan resmi yang telah dikonfirmasi pada saat rekaman ini dibuat. Menurut BBC, Jonathan kemudian muncul di hadapan seorang hakim di Martorell yang berada di provinsi Barcelona, Catalonia, Spanyol. Hakim memerintahkan jaminan sebesar 1 juta euro, membuatnya menyerahkan paspornya dan akan mewajibkannya untuk melapor ke pengadilan setiap minggu. Ini menurut El Mundo. Dan menurut El Mundo, Jonathan berhasil membayar uang jaminannya. Keluarga Andic melalui juru bicara mereka menanggapi penangkapan tersebut dalam sebuah pernyataan. Hal ini dilaporkan oleh publikasi El Periodico. Pernyataan tersebut berbunyi sebagian, kutipan, Jonathan saat ini sedang memberikan keterangan sebagai bagian dari penyelidikan atas kecelakaan yang terjadi pada 14 Desember 2024 saat ini. Kami tidak dapat menambahkan banyak hal lagi karena penyelidikan masih dirahasiakan. Kerjasama kami selama ini penuh dan akan terus demikian selama proses ini berlangsung. Tamu spesial akan bergabung bersama saya untuk membahas hal ini. Saya kembali ditemani oleh Jack Rice, pengacara pembela pidana, mantan jaksa, mantan petugas CIA. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Pak. Saya sangat menghargainya. Apa perubahan yang terjadi di sini? Bagaimana caranya dari sebuah kecelakaan bisa berubah menjadi penangkapan? Ya, ini sangat menarik. Mari kita lihat kembali garis waktunya. Jadi kita mundur ke belakang dan melihat bahwa ini terjadi pada bulan Desember 2024. Dan mereka membuka penyelidikan selama beberapa minggu. Tapi kemudian pada bulan Maret 2025, yang mereka lakukan adalah menutup penyelidikan itu. Dan kemudian pada bulan Maret 2025, mereka membukanya kembali.
yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah antara saat mereka menutupnya dan saat mereka membukanya kembali. Dan mereka diam saja soal ini. Menurut saya, pasti ada hubungannya dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Jonathan. Ada beberapa pernyataan yang berbeda, dan itulah yang kami dengar. Ingat, ini adalah penyelidikan yang dirahasiakan, jadi sulit untuk menentukan dengan pasti apa yang mereka miliki. Tapi yang kita tahu adalah ada beberapa pernyataan yang dibuat karena bahkan keluarganya pun telah mengakui bahwa mereka terbuka dan mereka telah melakukan beberapa kali percakapan dengan pihak berwenang. Jadi itu memberitahu saya bahwa Ega pasti mengatakan satu hal, lalu mengatakan hal lain. Dan disitulah posisi kita sekarang. Saya rasa argumen tandingannya adalah, dan sekali lagi saya tidak memiliki semua detailnya, ini bisa dibilang merupakan peristiwa yang sangat traumatis. Dan bagaimana Anda membedakan antara, ya ampun, ada pernyataan yang tidak konsisten, terlihat mencurigakan, dibandingkan jika itu adalah peristiwa traumatis, Anda mungkin salah mengingat beberapa hal. Anda mungkin tidak mengingat beberapa detail dengan tepat. Anda mungkin mengatakan satu hal pada satu waktu di bawah ancaman, atau saat Anda tahu Anda panik, Anda stres, bukan karena Anda menyembunyikan sesuatu, tetapi karena Anda tahu jika ceritanya adalah menyaksikan ayahnya jatuh dibandingkan Anda tahu mungkin ada kejahatan di sini. Saya rasa itulah yang menjadi tantangan yang saya lihat pada awalnya. Ya, maksud saya sendiri melihat kelemahan dalam kasus ini. Karena kita tahu bagaimana cara kerja pikiran manusia. Dan kita juga telah melihat hal ini pada mereka yang menjadi korban, yang memiliki persepsi tentang sesuatu yang terjadi. Lalu mereka mulai mempertimbangkan kembali apa sebenarnya arti dari kejadian itu. Dan kita telah melihat ketidakkonsistenan. Dan itu tidak berarti bahwa ada semacam konspirasi. Sebaliknya, ini bisa jadi adalah sebuah kesalahpahaman atau trauma yang terjadi ketika ayahmu jatuh dari sisi gunung. Maksud saya, kenyataan yang sedang kita hadapi memang seperti itu. Gagasan bahwa Jonathan melihat ayahnya jatuh dari sisi gunung dan menarik kesimpulan tertentu, itu didasarkan pada banyak informasi. Sebagian besar tidak kamu miliki, dan mungkin sebagian lagi hanya kamu tebak. Dan itu juga bisa terjadi dalam situasi ini. Saya membaca tentang forensik di sini. Maksud saya bukan detailnya tentang itu, tapi saya ingat membaca bahwa mungkin ada masalah terkait bukti forensik di tempat kejadian ini. Dan mungkin pernyataan-pernyataannya tidak sesuai dengan hasil forensik. Apa artinya itu? Ya, saya juga berpikir hal yang sama soal kemungkinan cedera. Apakah ada hal lain? Apakah ada sesuatu dalam tubuh ayahnya yang mungkin memengaruhi ini? Apakah ada sesuatu terkait dengan cederanya? Tapi kita harus ingat, salah satu kesulitan dengan pendekatan itu adalah kita harus memikirkan kejadian itu sendiri. Dia jatuh lebih dari 300 kaki. Jadi, jumlah cedera yang kita bicarakan bisa disebabkan oleh begitu banyak hal yang berbeda. Dan masalahnya juga adalah bahwa ini adalah jalur yang sangat populer. Jadi dengan kata lain, bukan berarti Anda memiliki jalur yang benar-benar belum tersentuh. Dan yang terjadi adalah ada dua orang yang menginjak jalur itu, lalu tidak ada lagi yang menginjak jalur itu setelahnya. Jadi dari sudut pandang forensik, saya berpikir tentang forensik internal, maksudnya jenisnya. Apa yang terjadi di dalam tubuh Jonathan, dalam hal apa yang terjadi di dalam tubuh ayahnya terkait dengan toksikologi. Tapi kalau bicara soal luka-lukanya sendiri, jujur saja, luka-lukanya bisa sangat parah. Dan tidak ada cara untuk memastikan itu terjadi sebelum atau sesudah. Dan supaya jelas, saya memang membuat asumsi di sini, tapi saya harus melakukannya. Ini berbeda kalau Anda punya kasus di mana seseorang misalnya menembakkan senjata pada saat itu, atau mereka bertindak untuk membela diri, dan Anda bisa melihat lintasan peluru di mana mereka ditembak, lalu mengatakan bahwa itu tidak cocok dengan argumen pembelaan diri. Kalau Anda bicara tentang seseorang yang jatuh dari tebing, sebenarnya, dan sekali lagi saya katakan hanya untuk kepentingan argumen saja, saya ingin memperjelas, saya tidak menuduh Jonathan melakukan ini. Tapi hanya untuk kepentingan argumen. Bukankah mustahil untuk mengetahui apakah seseorang didorong jatuh atau jatuh sendiri? Dan ke arah mana tubuh mereka? Maksud saya, kecuali Anda punya semacam pesan teks atau pernyataan saksi atau video, saya rasa itulah tantangannya dan itulah yang sulit saya pahami di sini. Ya, saya juga kesulitan karena yang saya cari adalah motif, kan? Jika Anda mencari jejak digital itu, apakah ada sesuatu yang dikatakan sebelumnya? Alasan mengapa ini bisa terjadi? Anda mungkin sedang mencari itu, tapi tentu saja Anda tidak menemukannya. Sejujurnya, dan saya memikirkan hal ini dalam konteks forensik dari ribuan kasus yang pernah saya tangani, dan salah satu hal yang mungkin saya perhatikan adalah apakah ada luka pertahanan.
Jadi dengan kata lain, saya membuka tangan saya lebar-lebar dan Anda mulai melihat goresan atau luka atau sesuatu yang lain yang menunjukkan bahwa saya benar-benar mengangkat tangan saya. Tapi inilah masalah kita lagi. 320 kaki menuruni sisi sebuah gunung. Segala sesuatu yang disentuh tubuh sang ayah saat jatuh bisa terlihat. Jika tangan itu mengenai sesuatu, kamu bisa mendapatkan luka yang bisa dianggap sebagai luka pertahanan. Padahal sebenarnya sama sekali bukan luka defensif dalam arti itu. Jadi ini adalah sebuah perjuangan jika kita memikirkannya seperti ini. Dan ingat, dalam hukum Spanyol ada asas praduga tak bersalah. Ini tercantum dalam konstitusi. Harus ada pembuktian di luar keraguan yang wajar. Standarnya adalah negara yang memiliki beban untuk membuktikan bahwa ini benar-benar terjadi. Dan praduganya adalah dia benar-benar tidak bersalah atas hal itu. Jadi dengan kata lain, ini adalah, dan jika saya ingin membalik analoginya, sebuah gunung yang sangat tinggi yang harus didaki oleh negara untuk membuktikan kesalahan Jonathan di sini. Ngomong-ngomong, apakah Anda agak familiar dengan hukum Spanyol? Intinya adalah, dan sekali lagi, ini adalah laporan terkini pada saat rekaman ini, pada saat siaran ini. Jadi pada saat kami merekam ini harus saya katakan, jadi Jonathan ditangkap atas dugaan pembunuhan, tapi saya tidak percaya ada dakwaan resmi yang telah dikonfirmasi. Apakah itu benar? Komentar. Bagaimana seharusnya kita memandang penyelidikan ini di Spanyol? Jadi, otoritas Spanyol menangani ini dengan cara yang sangat berbeda, seperti halnya otoritas Prancis. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu aspek menarik dari hukum Eropa. Kamu sadar, hampir tidak ada yang namanya hukum Eropa, kan? Memang tidak ada. Yang ada itu Uni Eropa dan bagaimana mereka terhubung secara finansial. Tapi kalau soal hukum mereka seringkali sangat berbeda. Mereka punya standar seperti kita juga. Tapi dalam kasus khusus ini, yang mereka lakukan adalah mereka membuka penyelidikan itu, lalu menetapkannya sebagai tertutup. Jadi masalah kita adalah kita memang belum tahu cukup banyak. Maksud saya, salah satu hal tentang sistem hukum Amerika adalah kita cenderung sebisa mungkin untuk bersikap transparan. Pihak berwenang Spanyol seringkali tidak melakukan itu, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan. Maksud saya, mari kita jujur. Anda sedang membicarakan sebuah keluarga yang penjualan mango tahun lalu mencapai 4,4 miliar dolar. Jadi, nilai perusahaan itu sebenarnya sudah meningkat. Dan masalahnya, ini sangat menjadi sorotan. Ini adalah masalah antara ayah dan anak. Anaknya sebenarnya yang sekarang menjalankan perusahaan itu. Semua masalah itu memengaruhi potensi ini. Jadi itu salah satu alasan menurut saya mereka memutuskan untuk merahasiakannya. Kita hanya tidak punya cukup informasi untuk mengetahuinya. Bagaimana dengan jaminan 1 juta euro itu? Dia harus menyerahkan paspornya. Dia diwajibkan melapor ke pengadilan setiap minggu. Dia bisa membayar jaminannya. Saya rasa ya begitulah sistemnya di sana. Menurutmu bagaimana? Kau tahu, ini menarik. Aku sendiri bingung ya. Karena saat aku melihat hal seperti ini, apakah benar-benar ada klaim yang masuk akal bahwa Jonathan akan melarikan diri dari negara itu? Atau dia akan kabur dari Eropa? Atau dia akan melarikan diri ke tempat lain? Ya, dia memang punya sumber daya untuk melakukan itu. Tapi kalau kita benar-benar tidak punya apa-apa, sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa dia akan melakukan itu, pertanyaanku adalah, kenapa kau bahkan harus mensyaratkan uang jaminan? Kalau memang tidak perlu menetapkannya lebih tinggi dari yang benar-benar diperlukan untuk memastikan dia akan hadir dan memastikan dia bukan ancaman bagi orang lain, apa sebenarnya kebutuhannya? Tapi kita sering melihat ini terjadi. Kita melihatnya di Amerika Serikat. Maksudku, ada kasus terbaru di Texas di mana orang itu melarikan diri ke Kanada dan akhirnya sampai di Italia. Bahkan, mereka juga menetapkan jaminan lebih dari 1 juta dolar dalam kasus itu. Dia tidak punya catatan kriminal sebelumnya. Tidak ada apapun yang menunjukkan dia akan melarikan diri. Tapi, dia tetap melarikan diri. Jadi, itu bisa saja terjadi. Saya sudah membacanya sebelumnya, tapi kalau kembali lagi, pernyataan juru bicara keluarga Andik bahwa saat ini Jonathan sedang memberikan pernyataan sebagai bagian dari penyelidikan. Mereka mengatakan tentang kecelakaan pada 14 Desember 2024. Kecelakaan, bukan insiden, kecelakaan. Dan mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menambahkan banyak hal lagi karena penyelidikan masih dirahasiakan. Kami telah bekerja sama sepenuhnya selama proses ini dan akan terus begitu. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pernyataan itu? Transparansi. Dia sudah banyak bicara. Dan yang terjadi adalah, menurutku, pihak penuntut tidak punya banyak bukti. Tapi yang mereka punya adalah banyak keterangan. Jadi, jika kamu sudah transparan selama seluruh proses ini dan banyak bicara selama proses ini, mereka akan melihat apa yang dia katakan pada hari itu, apa yang dia katakan seminggu kemudian, apa yang dia katakan setelahnya.
Yang kita tahu adalah dia bilang dia berjalan di depan ayahnya dan dia berbalik lalu melihat ayahnya jatuh dari tebing. Dan dia mendengar suara batu-batu jatuh atau sesuatu seperti itu. Itu yang dia katakan pertama kali. Pertanyaannya adalah, apakah dia entah bagaimana mengubah ceritanya secara dramatis seiring waktu? Menurut saya itu tampaknya tidak mungkin, anehnya. Tapi itu mungkin saja, kita hanya tidak tahu. Begini, dari sudut pandang jaksa, mereka harus menyadari ketenaran pria ini. Mereka harus memahami apa artinya membuat pengumuman bahwa dia sedang ditahan atau ditangkap. Ini Menggo, oke? Jika mereka tidak memiliki cukup bukti dan misalnya dia dibebaskan, tidak ada dakwaan, itu berbeda dengan menangkap orang lain. Saya merasa mereka pasti punya semacam bukti yang cukup pada saat ini. Kalau tidak, mereka harus tahu konsekuensi dari melakukan hal seperti ini. Bahkan jika tidak ada dakwaan atau penyelidikan ini dihentikan, bisa dibilang reputasinya sudah tercoreng. Maksud saya, dia muncul di berita karena dugaan pembunuhan ayahnya sendiri. Jadi dari sudut pandang jaksa, Anda tidak akan melanjutkan ini kecuali Anda punya sesuatu yang signifikan, bukan? Saya ingin mengatakannya, tapi saya juga ingin mengatakan ada keyakinan, ada harapan. Mari kita mulai dari situ. Ada harapan bahwa kita semua pada dasarnya sama di mata hukum. Tapi itu tidak selalu benar. Maksud saya, Anda dan saya sudah melihat ini selama bertahun-tahun, di mana ada beberapa orang terkenal yang justru mendapat pengawasan lebih ketat. Kita sudah melihat itu. Kita juga pernah melihat kasus di mana ada orang terkenal yang tampaknya justru mendapat pengawasan lebih sedikit dan bisa lolos begitu saja karena ketenaran mereka. Sepertinya itu sangat tergantung pada pihak penuntut yang berwenang dalam kasus itu untuk memutuskan apa yang akan saya lakukan. Namun di saat yang sama, jika Anda akan mengejar salah satu keluarga terkaya di Spanyol, ini adalah salah satu keluarga terkaya, jika bukan yang terkaya di Spanyol. Mereka memiliki kekayaan bernilai miliaran dolar. Namun demikian, gagasan bahwa Anda akan mengambil langkah seperti ini hanya berdasarkan sedikit atau bahkan tanpa bukti forensik setidaknya yang kita lihat. Dan hanya berdasarkan beberapa pernyataan itu harus benar-benar kuat. Pernyataan itu harus benar-benar kuat. Karena jika tidak, maksud saya, konsekuensi dari sebuah keluarga yang memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka ke otoritas Spanyol dan bertanya, siapa yang membuat keputusan ini? Karena saya merasa mereka tidak akan membiarkannya begitu saja jika kasus ini dibatalkan. Mereka akan naik sampai ke tingkat otoritas yang lebih tinggi untuk melihat siapa sebenarnya yang mengatakan ya. Bagaimana pendapatmu tentang pemberitaan itu? Tinggal beberapa poin lagi soal ini. Saya penasaran dengan perspektifmu. Bagaimana pendapatmu tentang laporan bahwa dia menelpon pasangannya saat itu sebelum menelpon pihak berwenang tentang saat ayahnya diduga jatuh? Sekarang beberapa orang akan mengatakan mencurigakan. Orang lain akan berkata, ya ampun, kamu sedang panik. Kamu tidak berpikir jernih. Tentu saja kamu akan menelpon keluargamu dulu. Maksudku, aku pernah melihat hal ini di kasus lain sebelumnya. Bagaimana hal ini digunakan melawan terdakwa pidana. Dan aku kadang-kadang merasa bingung soal itu. Bagaimana pendapatmu? Ya, sebenarnya aku sendiri juga merasa bingung soal itu. Dan sebenarnya, menurutku, kalau ayahku baru saja jatuh dari ketinggian 300 kaki, jatuh ke jurang gunung, dan dia mendarat di bebatuan di bawah, aku akan menelpon pihak berwenang. Lalu apa? Apa itu? Apa yang sebenarnya bisa dilakukan pihak berwenang di sini? Apalagi saat aku panik dan bertanya, siapa yang harus aku hubungi? Aku hanya menelpon petugas di layanan darurat 911. Pada dasarnya, kamu tahu, pihak berwenang darurat di Spanyol di luar Barcelona. Dan itulah yang akan aku lakukan. Atau haruskah aku menelpon pasanganku? Atau aku menelpon ibuku? Atau aku menelpon saudariku? Atau haruskah aku menelpon orang-orang yang aku cintai dan aku pedulikan dan berkata, ya Tuhan, lihatlah apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Menurutku, itu bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi siapapun yang berkata, aku sedang menghadapi keadaan darurat. Apakah aku akan menelpon petugas tak dikenal di layanan 911, lalu berkata, biarkan aku ceritakan tentang hal ini yang tidak bisa aku perbaiki dan kamu juga tidak bisa perbaiki? Atau apakah aku akan menelpon orang-orang yang paling aku pedulikan untuk berkata apa yang harus kita lakukan? Ya, maksudku itu poin yang bagus. Dan kita juga punya informasi bahwa dia dilaporkan memberikan penyidik ponsel yang berbeda dari yang dia gunakan pada hari pendakian. Jadi ini terjadi pada Oktober 2025 ketika penyelidikan dibuka kembali untuk kedua kalinya. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu atau apakah dia memang hanya punya ponsel yang berbeda. Dia membeli ponsel baru. Dan aku juga sedang mencoba memahami lebih jauh tentang perusahaannya. Seperti seberapa jauh mereka membahas tentang perusahaan,
dinamika di dalamnya, dan peran kepemimpinannya. Aku sudah menyebutkan ini sebelumnya. Pada tahun 2014, Isaac telah mendelegasikan wewenang manajemen yang lebih luas kepada Jonathan. Tapi kemudian ada tahun-tahun kerugian, dan dia memutuskan untuk mencopot putranya dari peran operasional. Tapi itu 10 tahun sebelumnya kan? Seandainya itu terjadi 2 bulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, saya penasaran seberapa besar sorotan terhadap perusahaan saat ini. Ya, menurut saya itu masuk akal. Dan akan ada pertanyaan relevansi di sini kan? Dan kalau dipikir secara hukum, ada pertanyaan relevansi di situ. Kalau yang bisa kamu lakukan adalah, kamu bisa lalu mengatakan bahwa ada semacam hubungan terkait perusahaan ini. Mungkin itu manajemennya. Mungkin dalam hal bagaimana Jonathan menjalankan perusahaan, atau gagal menjalankan perusahaan, atau apa yang sedang terjadi. Itu akan menunjukkan, berdasarkan hal ini, maka saya bisa melihat kenapa Jonathan melakukan ini. Tapi kalau Anda tidak bisa membuat kaitan itu, kalau Anda tidak bisa membuat hubungan itu, maka pihak penuntut akan kesulitan mengatakan ini tidak relevan. Dan berani saya katakan, sejak insiden itu, pertumbuhan perusahaan ini sekitar 11,5%, 12%. Nilainya justru meningkat. Jadi kita pikirkan, apa artinya itu? Apakah itu relevan? Mungkin tidak, tapi mungkin juga iya. Jika Anda bisa menemukan caranya, tapi menurut saya, jika Anda adalah jaksa dalam kasus ini, otoritas penuntut, dan Anda harus berusaha keras untuk mengaitkan semuanya, ini adalah kasus yang lemah. Yang menurut saya, mereka harus punya sebuah pernyataan. Mereka harus punya sesuatu yang lain. Sekarang, soal ponsel, itu pertanyaan yang menarik. Anda tahu, saya punya banyak teman dari Eropa yang memang punya beberapa ponsel. Dan mereka juga punya beberapa kartu. Mereka sering mengganti kartu di ponsel mereka, tergantung di mana mereka berada. Jadi kadang-kadang gagasan bahwa seseorang yang punya ponsel pribadi juga menjalankan perusahaan bernilai miliaran dolar. Gagasan bahwa dia punya 1, 2, atau 3 ponsel tidak terlalu mengejutkan saya. Maksud saya sendiri punya beberapa ponsel yang saya gunakan untuk keperluan pribadi dan bisnis. Dan saya memang memilikinya. Dan saya tahu banyak orang yang juga begitu. Itu bukan hal yang mengejutkan di Amerika. Itu bahkan lebih tidak mengejutkan lagi kalau di Eropa, entah saya sedang di Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, atau dimanapun. Jack Rice, kamu memberi saya banyak hal untuk dipikirkan. Saya ingin menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya, melihat apa yang terjadi. Tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Keahlian yang luar biasa, analisis yang luar biasa. Seperti biasa, terima kasih banyak temanku. Terima kasih temanku. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau di platform manapun tempat kalian biasa mendengarkan podcast. Kalian juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika ingin mengikuti saya di X atau Instagram, atau menonton acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu timur. I'll see you next time, everybody.